kadang penonton suka bilang, aja deh. Benar nggak? Iya. Dan itu pun hampir 4-5 kali ke toilet. Oh, gempur. Karena beda. Harus siapin Mental. Dan lu harus siap dijelekin orang. Harus siap diomongin orang. Karena banyak buat Ajo secara pribadi. Ajo pernah lagi nge-MC, mic diambil. Kusah atau ngerek naon atuh ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Yustin Podcast. Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya kemarin. Terus yang udah nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, share, terus komen juga video Yustinnya, biar podcastnya Yustin makin up. Nah, hari ini hari yang nggak kurang spesial dari biasanya. Rada gelap nggak sih? Kelihatan nggak sih rada suasananya remang-remang gimana gitu? Tuh, ada yang punyanya. Penguasa kegelapan bukan? Mancing-mancing ya kan? Baru opening udah mancing-mancing. Penguasa enggak. Apa tuh? Penikmat. Lebih ke penikmatnya, luar biasa. Kalau di Sumedang udah bisa dibilang suhunya lah ya, makanya kemarin pas di DM, wah suhu nih nge-DM, luar biasa. Sama-sama belajar Betul ya. Kalau suhu makanya kalau orang mah kalau misalnya makin tinggi makin merunduk kayak gini nih, ya. Luar biasa ya. Justru kan kuncinya suhu. Orang pengen sukses, kita harus tetap mau belajar. Oh iya, luar biasa. Jangan selalu melihat ke atas. Jangan melihat ke atas ya. Bener. Dia harus merasa kurang, jadi terus Bener. belajar lagi. Iya. Siapa dia? Ajo, Terima kasih. Sebelumnya juga Ajo, terima kasih banyak nih. Akhirnya memang Ajo punya keinginan. Sumedang kok nggak ada yang podcast gitu. Nah, akhirnya emang pertama tuh lihat, oh itu pria. Nah, pria kan update nih. Iya. Instastory lihat. Wah, podcast nih. Uti mana? Awalnya gitu. Benar awalnya gitu. Makanya pas Uti bikin kata-kata apa sih katanya? Mau ngobrol sama kita atau iya. itulah ya. Iya. Nonton episode berikutnya, makanya langsung aja. Nah, komen di situ. Ikut Sambil ngobrol. inget-inget, ini Uti yang mana sih sebenarnya? Uti yang mananya sebenarnya? Terus Ajo kata-kata. Nah, sebetulnya yang lebih suhu Uti. Oh iya loh, apaan sih? Ih, bener. Gimana? Iya, Uti. Biar kita dengar dulu gimana cina suhunya teh. Suhu panas atau suhu dingin? Nggak, jadi emang kaget. Mungkin Ajo juga yang mungkin nggak update orangnya ya. Iya. Karena selama ini suka kurang gaul sama orang-orang yang memang dia bidangnya tuh MC. Nah, bidangnya MC, Ajo bingung. Memang ada sebagian sponsor lah ya buat Ajo. Dia bilang, Jo, bikin komunitas dong. Nah, kan Sumedang tuh bikin komunitas MC. Ajo bingung karena mungkin Ajonya bingungnya apa? Ajonya cuman di event-event nggak kayak Uti Wedding. Ternyata wedding banyak Uti di Sumedang. Iya. Ngelihat, Uti buka dulu IG-nya. Oh, dia wedding ya. Nah, makanya langsung DM aja lah. Udah ajakin ngobrol. Kita bagi-bagi yang namanya pengalaman tentang dunia Uti, baik di dunia MC wedding. Buat aja juga misalkan aja di event-event sponsor yang bukan wedding gitu. Gitu sih maksudnya. Jadi kita mau gabungin, alhamdulillah ya, akhirnya silaturahmi ini kan biasanya memang menjadi berkah dan barokah, dan mudah-mudahan menjadi pahala buat kita ya. Luar biasa obrolan pagi ini. Ya, luar biasa, langsung ke pahala aja. Bener sih. Jadi mudah-mudahan ini mungkin teman-teman yang nonton yang profesinya mungkin kita nggak saling kenal tapi masih di Sumedang juga, yang MC wedding lah, mau MC event lah. Benar. Atau mungkin dia announcer di radio mana kah, karena kalau dulu Ajo nih ya, Uti kan sebenarnya kalau Ajo mungkin ingat-ingat lupa sama Uti, tapi kalau Uti itu memang besar gelenya. Nonton Ajo cuy. Jadi kalau dulu itu ngerasa banget nggak sih kan Ajo, kalau sekarang sih sekarang kan mungkin kemarin ada COVID ya. Tapi waktu dulu kan nggak ada ya, jadi kayak zamannya
banyak banget panggung di mana-mana. Betul. Kayak tiap bulan tuh ada aja aku tuh tampil, mau dance lah, mau cuma tinggal nonton doang kan ya. Band-band kayak acara-acara lomba-lomba band, festival-festival band tuh banyak banget. Mulai dari underground yang kayak cuman emo-emo doang tuh, aku tuh yang ngelihatnya dia. Mungkin kalau aku kan dulu masih piik ya, dia kayak ngelihat aku kali aku masih culun pisan meureun ya gitu kan. Ai sekarang meureun geus kieu ya. Nah, jadi mungkin Ajo nggak lihat aku, tapi kalau aku tuh memang besarnya melihat Ajo membawa event-event yang memang selalu aku tunggu, selalu aku tontonin. Tapi emang Ikut bener gak pas Uti bilang dance, baru bener, sumpah. Ternyata Uti dulu dance bener Iya. kan? Jadi kalau ikut event, Ajo nge-MC, dance tuh pasti Aku. Jadi kayaknya kita memang udah sepaket. Iya. Dulu apa sih nama dance Uti? Pokoknya kan kalau aku juga lupa lagi dulu apa namanya. Lupain aja deh. Ini mah ya benar dikit. Gitu. Jadi kalau misalnya dance, biasa kalau misalnya event-event kan ada pembuka-pembukanya. Kalau enggak kalau dulu kan lagi zaman-zaman break dance Nah, gitu loh. benar. Ingat aku zamannya siapa? Zamannya Ardan kalau dulu. Si Ardan. Betul. Tapi gini loh, Ti. Aja juga punya pengalaman Apa tuh? kenapa bisa masuk dunia MC. Nah, kalau gimana? Uti sendiri, kenapa sih yang dulunya dance, akhirnya kok jadi pengen MC? Kalau gitu? aku mah kalau nanya aku teh kenapa bisa jadi sombong ya. Ya, Aku bukan mah sombong, kan kita berbagi aku suka pengalaman. semuanya. Pokoknya semua yang dilihat orang tuh aku suka. Nari aku jelas suka, ngomong jelas suka, nyanyi aku suka. Pokoknya mah semua yang dilihat orang ada di atas panggung aku suka. Kalau yang ada di panggung dilihat orang aku suka. Nggak, jadi kenapa akhirnya Uti itu nge-MC lah gitu? Aku teh waktu Kenapa dari nggak penyanyi misalkan? ya aku penyanyi juga. Maksudnya yang, nah sekarang yang jadi pertanyaan yang mau Uti dalam itu di dunia entertain, Di di dunia antara entertain. pilihan dance, nari, MC. Kalau dance sudah tua, nggak akan ada yang make lagi, ya kan? Iya kata aku, kayak gini. Umur tuh tidak menjadi patokan. Umur nggak banyak betul, tapi mata kelihatan ya kan? Nggak apa-apa. Justru gini, Ajo punya cerita yang Apa gimana? menurut Ajo unik dan ini pemikiran orang luar biasa. Ti. Gimana tuh? Jadi dulu nge-MC, Ajo sempat berhenti selama hampir 2 tahun nggak mau nge-MC. Kenapa? Ya, karena ada kerjaan yang lain. Oh, keren Maksudnya, kira-kira apa? Nah, ketemu salah satu orang yang memang ngedidik Ajo dulu nge-MC, ketemu lagi Ti, udah 2 tahun nih nggak ketemu. Dia nanya, Jo masih nge-MC nggak? Males ah. Nah, kerja, iya kerja. Nah, dia bilang gini, tetap jalan di dunia entertain. Alasannya apa coba Ti? Kenapa? Kalau Uti misalkan kerja, itu ada batas usia, bener nggak? Betul. PNS sampai PNS. sekian tahun. Kalau lu hidup di dunia entertain, nggak ada yang namanya batas usia. Itu tuh yang aja pikirin, bener juga ya. Justru dunia entertain tuh semakin lu nambah umur, Semakin kan? matang. semakin matang. Sebagai black senior gitu. ya. Bukan seniornya, Oh, apa ya? bukan senior, Tapi ya. oke gitu ya, Hidup- jam terbang gitu. Nah, hidup lu di dunia tuh nggak ada batas waktu. Oh, iya Bener nggak? iya. Nggak ada batas waktu sama sekali. Jadi sebenarnya pemikiran aku selama ini salah dong ya. Nah, Uti pemikirannya gimana? Iya, aku pikir kayak oh ya dulu masih lucu-lucunya gitu ya, badan masih kecil. Ya udah ngedance gitu. Tapi kalau misalnya udah tuh kayaknya udah nggak mungkin deh ya, udah tua. Akhirnya ganti jadi MC gitu. Justru yang bikin apa ya? Yang bikin salahnya pemikiran kita tuh, yang Ajo pelajari. Terkadang kita tuh tidak mau terus-menerus mendalami apa yang kita inginkan. Oh, nggak fokus. Nggak fokus. Karena yang tadi balik lagi menurut Ajo, Uti lihat artis-artis yang di televisi, mereka tidak sukses. Ada yang tidak di usia muda loh, Ti. Ada yang di usianya baru 40 tahun dia sukses. Bener nggak? Iya. Ada yang baru 50 tahun baru sukses. Yang disebut diva itu biasanya udah umurnya udah lumayan ya, nggak? Kenapa mereka bisa disebut diva? Karena pengalamannya. Oh, Bener nggak? Betul. Tapi kalau misalkan dia tidak berkarya, diem, ya udah nggak akan. nggak akan dikenal orang. Karena Oke. tugas orang entertain tuh mau Uti, mau Ajo, bidang MC juga, lo harus punya karya. Bener nggak? Betul banget. Harus punya karakter. Jadi pemikirannya simpel gini, Ti. Kalau menurut Ajo MC, Uti udah biasa MC, satu event, ketika misalkan Ajo datang, dari kejauhan pun ketika ngedenger Uti nih, Oh, ya. itu tugasnya, Ti. Uti banget nih gitu ya. Jauh banget nih gitu. Kalau aja kan udah kelihatan ya. Alhamdulillah. Kadang ada orang kalau untuk, mohon maaf ya, event-event
Kalau untuk di daerah sendiri, kadang penonton suka bilang, ajo deh. Aja deh. Bener nggak? Iya, Itu ngalamin ya kalau makanya itu wedding, ngalamin. Nah, iya ngalamin banget Pasti kalau wedding. MC-nya Uti. Masih belum kalau itu masih belum, masih banyak yang senior. Next, pasti. insya Allah. Makanya belajar, makanya ketemu sama suhu dulu ya. Walaupun bukan di wedding, tapi bentar lagi mau merambah ke wedding, ditunggu aja. Enggak. Para netizen wedding ya. Kang Ajo, jadi awalnya banget mungkin teman-teman juga harus dikasih semangat juga kali ya. Jadi mungkin sekarang ini adalah zamannya instan banget, semua tuh kayaknya gampang banget gitu ya. Nah, menurut Ajo dulu bagaimana membangun karir Ajo di MC ini, gimana susahnya sampai akhirnya sampai jadi kayak sekarang. Sebetulnya emang lucu. Dulu kan Ajo kerja di Adik-Dik. Adik Studio kan. Jadi kerjaan Ajo dulu sama satu sponsor. Ajo tuh nyiapin perlengkapan lah untuk event. Jadi tugas Ajo tuh di Adik-Dik. Jadi orang sewa alat band, Ajo yang pasang ceritanya gitu. Satu kejadian, ini si MC hilang. Serius nih. Ini luar biasanya. Serius. Kemana hilang string gitu ya. Nah, si MC hilang. Kita kan break nih kalau udah maghrib ke isya kan lama. Ternyata si MC-nya bilang ke IO-nya, nggak mau dilanjut ah. Hah? Nah, Cina bisa gitu. Jadi gini loh, Ti. Orang MC, orang siaran nggak bisa disamain. Orang siaran belum tentu bisa menghadapi orang banyak. Oh. Bener nggak? Gak tahu. Aku kan baru tahu ini. Nah, jadi sebetulnya kalau rata-rata di dunia MC itu orang radio dulu baru MC. Rata-rata. Karena kan dia belajar ngomongnya atau public speakingnya di radio. Kalau Ajo kebalik. Jadi ceritanya udah gitu, ya sama ya Ajo kayak Uti. Suka bercanda, suka ngomong kan. Yuk, naik ke MC. Nge-MC. Mata. Pakai baju saat itu baju kayak gimana? Oh, udah gaya wae-nya ini lah ya. Jadi akhirnya memberanikan diri. Udahlah gini aja Jo. Karena mikirnya gini Ti, kalau di pusat alun-alun nih, kan kalau malam suka rame, bener nggak? Penonton pasti banyak. Mikir, ini gimana caranya? Udah pede aja. Tugasnya simpel Jo. Ajo, udah manggilin band aja, nggak usah gimmick. Lu nggak usah ngomongin sponsor, ngomong sponsor. Serius nih, serius. Akhirnya memang di situ nggak sengaja karena Ajo suka bercanda. Dan jalan lah MC. Jalan ya. Dan itu pun hampir 4 sampai 5 kali ke toilet. Oh, gempur. Karena beda kan. Coba gini loh, Ti. Perbandingannya ketika Uti nge-MC wedding, mohon maaf nih. Terus Uti suruh nge-MC event, misalkan si bandnya tuh band nasional. Iya. Kebayang penontonnya. Udah bukan ratusan lagi yang datang. Oh. Udah ribuan, bener gak? Oh, jadi event pertama udah langsung ribuan dan gitu ya. Alun-alun loh, zaman dulu. Bener gak? Iya. Udah. Ternyata dari hasil itu besok-besoknya banyak yang nyuruh, Ti. Jo, ada event nih nge-MC ya. Jo, adek. Dan karirnya itu memang di situ nggak sengaja, dan jujur Ajo selama hampir 4 bulan nggak pernah nerima bayaran. Jadi zaman dulu nggak tahu ya, mudah-mudahan sekarang udah nggak berlaku lah. Kalau zaman dulu tuh cukup dikasih makan. Iya. Ngalamin nggak? Satu ribuan. Bener nggak? Ngalamin nggak? Ngalamin lah. Cukup kasih makan ya. Ngalamin bisa. Awalnya itu Ti, tapi seiring berjalan waktu, alhamdulillah. Oh, dulu ada satu kafe di Sumedang pertama tuh namanya Marita lah aja sebutin. Iya, yang di situ kan yang jalan bypass kan. Ya karena nggak tahu lah, karena mungkin Ajo hidup di dunia entertain, dia butuh manajer. Nyuruh lah. Yuk, ini. Tapi Ajo sambil nge-MC ya. Oh. Ganda ya. Ganda. Oke, nggak apa-apa. Jalan memang di situ Ti, berjalan alhamdulillah. Dengan perusahaan yang sekarang Ajo nge-MC, alhamdulillah jalan. Jadi dulu tuh yang di Sumedang tuh yang dibawa tuh Ajo, Pirda, Ringo. Nah, si sponsor ini dia memang bagus lah menurut Ajo. Dia selalu ingin mengembangkan orang-orang yang berpotensi. Dibawalah. Jadi MC Jawa Barat, se-Jawa Barat dikumpulin hampir 50-an lebih lah MC. Dikumpulin, dan alhamdulillah yang lolos 2 orang. Siapa tuh? Sumedangnya Ajo,
teman Ajo satu lagi Cianjur. Oh. Jadi kalau di sponsor ini yang Ajo jalanin sekarang, dia ada jenjangnya, Ti. Oh, gimana tuh? Ya kan awalnya misalkan Ajo MC-nya lingkupnya Sumedang nih. Lu harus naik level. Oh, gitu. Jadi dia nggak kayak ngebiarin kita aja ya, tapi memang benar-benar kayak, oh lu harus naik lagi, lu harus naik lagi dan lebih bagus lagi gitu ya. Akhirnya kepilih langsung deh. Udah event bulan depan kita ada event tour 32 kota. Wih, Tapi mantul. hebatnya si sponsor ini nggak dikasih Ajo sama orang yang baru masuk, karena kita udah ada seniornya terdahulu. Misalkan ada 4 orang masuk, kita 26. Iya. Jadi mereka adil 32 bagi 6 orang. Oke. Nih, tapi dalam produk ini namanya brand ini. Ajo misalkan kebagian 5 kota. Nanti ada event lagi. Berbeda nih. Tapi masih perusahaan itu. Lu masuk lagi, Jo. Lu masuk lagi, Jo. Dan luar biasanya nggak kepikiran ya, Ti, buat Ajo pribadi. Ajo mikirnya orang daerah. Wah, kan harus bersaing dengan, kalau orang dunia MC yang di Jawa Barat yang udah terkenal tuh, dan semua orang pasti tahu Kang Roni Urban. Itu udah paling top. Nah, memang awal mulanya dulu dengan ini Ajo diajarin sama si Kang Roni Urban ini. Lu belajar MC Jo, sok dibantuin. Akhirnya ketemu di panggung yang gede dengan sponsor yang gede, akhirnya aja jadi MC utama. Dia luar biasa. Lu sukses. Wow, mantap dong. Itu, Ti. Berarti sebenarnya Ajo awalnya memang dari event yang nggak sengaja banget, akhirnya berhasil. Kemudian akhirnya ada yang mau sponsorin salah satu brand lah ya. Udah gitu dididik juga dong. Enggak tiba-tiba udah bisa ya udah aja gitu langsung dikasih event, apa yang memang nanti diajarin juga untuk public speaking dan sebagainya. Tantangannya ini luar biasa, Ti. Jadi Ajo juga kadang bingung. Yang jadi bingung setiap ada event baru, karena mungkin si sponsor ini udah percaya, yang kadang Ajo heran, kok nggak di briefing ya? Jadi datang ini Q kan terserah Ajo. Jadi sampai sekarang, maaf nih ya, bukan maksudnya gimana-gimana, tapi ini juga mungkin buat jadi semangat buat teman-teman semua. Jadi Ajo nih pernah ikutan kayak kursus public speaking atau apa? Kalau Ajo jujur masuk seperti itu nggak pernah. Enggak. Seleksi tadi ya udah aja gitu ya. Oh, natural ya. Kan itu mah udah bakat dari lahir, luar biasa, mantap. Jadi yang luar biasanya itu akhirnya dari perjalanan ini MC, akhirnya ada orang radio. Lanjut masuk radio. Jo, besok tes vokal ya? Bingung kan? Tes vokal ya? apa, Bu? Ke radio katanya. Datang ke radio, tes vokal bla bla bla. Udah keterima. Kan bingung, Ti. Gitu aja. Serius, Bu. Aja bilang, saya jujur, saya sekolah kuliah 2 kali nggak bener, Ti. Aja 2 kali nggak bener. Terus ini juga nge-MC bukan nge-MC Aja belajar. Dia bilang, saya sama sekali nggak belajar dunia public speaking. Udah, jalan aja. Sebulan jadi penyiar, akhirnya Aja mengajukan. Oke, saya lanjutin siaran. Tapi program saya yang bikin. Jadi zaman-zamannya dulu ada GFC lah. Itu Aja yang bikin. Itu programnya Aja semua yang bikin. Sampai si program ini dipakai radio ini, gitu. Makanya orang-orang di Sumedang itu kadang heran, Joko bisa kepikiran. Sampai ada di radio ini dulu ada orang-orang PKL, misalkan dari komunikasi bisnis kan ada. Dia datang, dia nanya, dulu kuliahnya di mana? Di mana? Senasib loh. Kenapa? Senasibnya gimana? Uti di UIN ya? Aku di Unpad. Ispi yang kemarin ngomong. Siapa sih? Ada yang pernah Di ngomong? mana? Yang Apa tuh? cewek di podcast Uti. Terus? Yang dia bilang dia kuliahnya di roadshow atau tour di satu daerah, ketika turun dari stage udah beres, ada orang mungkin boleh minta nomornya nggak? Gini. Nggak, maksudnya event buat MC event lagi. Terus dia selalu nanya gini, Bandungnya di mana? Gila nggak? udah setara Pak Bandung ya, tapi emang kalau lihat dari dulu juga emang udah bagus banget Pak, udah pro banget. Nah, terus kuncinya gini, ketika Uti misalkan satu sponsor disuruh nge-MC bawain acara,
hal yang mungkin jarang orang lakukan. Kalau aja selalu begini, break, Pon, datengin orang. Yang punya acara. Nah, atau sponsor. Kurang apa nih? Itu yang harus ditanya. Harus mau menerima kritik dan saran. Bener banget. Jadi kalau udah break maghrib ke isya udah, wah sponsor, Jo, kurang ini Jo, kurang itu Jo. Karena kan yang tadi Ajo bilang, mental yang pertama itu paling penting. Karena kan ada orang diomongin drop. Bener gak? Begitu dia naik lagi ke panggung, udah kelihatan mukanya. Bingung, ya kan mikir jadinya. Yang paling susah apa coba kalau MC gitu? Apa tuh? Harus gimmick. Kira Uti gampang gimmick. Gimana tuh? Ya gini, kita udah mau present nih, si talent atau si bintang tamu ini. Ternyata ketika dia naik ada trouble. Oh iya. Karena kan terjadi, misalkan gitarnya nggak nyala nih, mendadak atau apanya. Ngisi waktu itu. Kebayang nggak? Nah yang pengalaman paling edan banget menghadapi hal-hal di panggung apa berarti? Itu yang paling utama. Karena di cue-nya kita udah habis nih. Udah nggak ada bahasan lagi gitu. Istilahnya udah nggak ada yang diomongin lagi. Terus ngapain dong? Akhirnya gimmick, Ajo bikin misalkan. Misalkan Ajo pakai apa nih? Oh iya. Pakaian misalkan pakai kaos kayak gini, pakai kemeja. Buka baju. Kemeja aja buka. Oh iya buka. Gue bikin Puter-puter? Oh enggak. Biar jadi tugas ini yang harus diperhatikan untuk siapapun. Tugas MC dengan pembawa acara menurut Uti beda apa enggak? Coba aja nanya. MC sama pembawa acara beda apa enggak? Harus dipelajari. Gimana? Uti kan seorang MC, bener nggak? Iya. Beda nggak menurut Uti? MC sama pembawa acara beda nggak ya? Ih, gimana? Ini ngomong nih. MC sama pembawa acara tuh beda. Oh iya. Kalau pembawa acara dia mengalir mengikuti skrip. Pembawa acara berita udah dia pasti. Oh iya, pembawa acara tuh ya. Udah ada alurnya, udah ada naskahnya, dia tinggal ngomong aja gitu, benar. Enak, dia nggak bingung. Tapi kalau MC di saat ada trouble atau misalkan kita lagi nge-MC ternyata band lagi main ada yang berantem, itu kan udah tugas MC. Oh masuk Jo, masuk. Gimana nih biar tenang? Tunggu mah munker. Oh iya, kalau misalnya acara-acara kayak underground kayak gitu-gitu kan, Ya, bukan underground ya, yang biasa yang. Nah, terus kumaha eta? ya itu makanya bikin gini. Makanya MC itu tidak hanya dia present talent, dia mempromosikan suatu produk sponsor, tapi tugas MC adalah lu bagaimana caranya membuat orang itu betah buat nonton, terus bikin acara ini berkesan. Banyak loh, benar nggak? Terus buat orang-orang ini gimana dia tidak merasa jenuh, karena tidak semua talent yang main orang itu suka. Nikmat suka ya. Oke, bener banget, bener banget. Itu tugasnya. Jadi kalau aja udah ada ngelihat yang kayak seperti itu, lu harus berani turun ke bawah, lu harus berani berbaur. Kebayang nggak? Dia harus mikir. Makanya ketika ada orang yang bilang, MC enak gini, gini, enak di mana? Kalau pemain band, taruhlah band misalkan Noah, dia nyanyi judulnya misalkan Bintang di Surga. Lu mau panggung A, B, C sampai Z Bintang di Surga ya tetap aja gitu. Makanya MC itu adalah tulang punggung pertama event. Iya. Aku sebagai WO ngerasain banget bahwa walaupun sekedar MC wedding aja, MC wedding itu adalah nyawanya, soulnya, jiwanya sebuah acara, bener nggak sih? Bener. Soalnya kalau MC pembawaannya udah, mohon maaf, monoton loh ke orang-orang, bener nggak? Bener banget. MC pernah, Uti pernah gini, lagi wedding, Ti tolongin dong, nih biar keluarga kita ketawa-ketawa nih, bener nggak? Lu bikin gimmick nih, bener nggak? Iya. Dan yang paling tantangan Ajo bilang tadi itu, kalau di wedding misalkan, kalau buat Ajo pribadi, kebayang nggak? Di saat kita nggak mikir ke sana, orang minta tolong, kebayang nggak Ti? Iya. Tembak misalkan, tembak aja, Ti, ini gini ya. Terkadang ada sesuatu hal yang nggak disangka-sangka nih. Tiba-tiba ada tamu spesial yang harus lu omongin bla 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 bla. Kalau bisa lu ajak dia nyanyi, bayang. Itu kayak udah harus siap dalam setiap kondisi. Nah, makanya tugas MC itu ya tadi menurut Ajo, ini nggak mudah. Lu harus punya wawasan yang luar biasa. Terus juga bagaimana mendekatkan diri. Karena kalau misalkan lagi perjalanan tur, datang malamnya udah istirahat, besoknya datang CEO ngobrol.
gini loh Ti, yang jadi tantangan. Setiap kota yang kita datangin, orangnya berbeda karakter. Bener nggak? Iya banget. banget. Kebayang nggak? Iya. Ada yang kalau kita bilang assalamualaikum, cicing wae, rek naon iku mah. Halo. Enggak cicing deui wae. Ya kan? Gitu ya. Karena yang jujur ya, buat Ajo, mungkin buat orang lain juga sama. Lu akan ngerasa senang MC ketika si audiens ini bisa Feedbacknya bagus ya. paling Nyambung gitu ya. apa coba? Apa? Tepuk tangan dulu. Nggak ada yang bilang. Ya. Ya kan? Beban batin nggak sih? Terus kumaha tuh? Iya kan? Makanya itu settingan dalam otaknya tuh lo harus bisa bikin gimmick. Wah, Gimana? iya. Kalau yang paling parah gini, Ti. Ini udah malam nih. Iya. Si talent mau main. Kebayang penonton suka diem di belakang. Iya. Kebayang nggak? Ti? Iya. Nyuruh ke depan susah. Si pihak IO atau sponsor, Jo, gua nggak mau tahu. Iya. Talent mau main nih. Lu harus pindahin orang dari Belakang ke depan. Iya. apa yang mereka butuhkan. Iya. Coba Ajo tanya, kenapa harus seperti itu? Biar crowd doh. Pertama itu, tapi ada yang Iya. penting buat Apa mereka. tuh? Mereka juga butuh dokumentasi yang bagus. Dong. Oh iya. Bener nggak? Betul banget. Karena sebenarnya keberhasilan acara itu adalah dokumentasinya. Benar nggak sih? Iya benar. Benar. Ya jangankan orang lain, band juga si talent dia mau tampil, karena dia juga merasa ada mungkin, kok gue bawain lagu ini mereka nggak joget ya? Kok bawain lagu ini mereka nggak nyanyi? Ajo nih, aku mau nanya, kalau dalam sebuah event kan itu ditangani sama IO ya. Nah, terus kalau misalnya ketidakberhasilan crowd itu nanti yang disalahin siapa IO-nya? Itu artis bisa jadi kayak nyalahin IO-nya nggak bener nggak sih? Nggak. Ya tadi Ajo bilang, ya Uti bilang juga benar. Ya itulah si tugas MC sebetulnya. Oh, lo jadi harus emang bisa. MC-nya ya. Itu Ti. Jadi kadang kalau Ajo jujur, udah bikin gimmick kayak gini masih cuek. Bikin gimmick kayak gini, nyuruh orang dong. Udah, pokoknya apa yang ada dipakai pasti Ajo buka. Orang yang paling pertama ke depan misalkan, gua kasih jaket, kan semua bret. Nah gitu Ti. Akhirnya udah bukain jaket, tapi akhirnya beres di belakang sponsor. Terus tadi Tuker. jaket. Lu harus bikin rame, terus Iya. orang harus berkesan. Karena yang paling penting dari event ataupun Uti bawain MC untuk wedding, orang itu harus selalu bisa merasakan enaknya acara itu. Iya. Terutama energinya ya sebenarnya. Harus bisa membangun energi, dan energi yang kita punya itu memang harus sebesar itu sampai akhirnya bisa menggerakkan mereka semua. Benar kan? Paling susah jaga Itu. Iya benar ya. Benar. Apalagi kalau kayak bisa di rumah baru marah sama istrinya. Nah, gitu ya. Ayo wenya. Bener. Tapi ya emang selain tadi pengalaman apa gimana kan. Terus Ajo juga ya alhamdulillah dengan sponsor ini masih jalan, gue ngalamin perasaan jadi artis gitu loh. Oh. Bener. Iya, Jadi iya, kalau udah iya. event besar dengan talent-talent nasional, waktu itu memang terkejut terus. Jo, backstage-nya disatuin sama talent aja. Nah, udah nggak apa-apa. Masuk dong backstage. Anjir, gini ya backstage. Talent gitu kan. Gimana tuh? Ruangan ber-AC. Yang namanya makanan Banyak banget. Udah gila nanti. Sampai benar-benar kita dijaga yang namanya keselamatan. Sampai kalau kita istirahat itu bodyguard tuh Ada, emang Iya. siap ada gitu ya. sampai Ajo misalkan gue MC naik, bodyguard tuh ada di depan. Oh, ada di depan. Dia udah jaga karena menjaga keributan. Sampai pengen ke toilet dia ngikut. Sampai Ajo bilang, Misi kabur deh bener si Kanu itu. Nggak, Kalau misalnya kabur lagi nanti siapa yang cari? nggak pernah kejadian gini tuh. Ajo Apa tuh? pernah waktu nge-MC di nggak tahu lah, lupa lagi di mana lah, kota mana. Begitu acara main, karena memang di sana orang-orangnya keras, sampai berantem, itu bahaya banget. Akhirnya sampai Ajo pernah pulang kembali ke hotel tuh, ya gue masuk mobilnya polisi sama si talent. Masa? Karena takut diserang. Jadi sama kayak wedding kayaknya ya. Jadi ada beberapa daerah yang memang kalau misalnya kita lagi bikin acara, misalnya ada acara nih, kan kalau wedding tuh kadang-kadang ada dangdut, ada pop dan sebagainya ya. Nah, yang paling chaos kan sebenarnya dangdut nih. Nah, jadi kalau misalnya ada di satu daerah, kita di daerah Sumedang, kalau misalnya kita dangdutan di situ,
pasti kalau seandainya lu mau mengakhiri acara wedding kita itu harus dengan berantem. Percaya atau enggak, kita pernah dari satu wedding ya. Udah gitu, aduh udah acara jam 2:30 nih, udah nggak beres-beres. Akhirnya kan udah mau asar nih. Udah paling mentok tuh sebenarnya acara wedding tuh pas lagi asar nih, udah beres asar nih. Pas kalau wedding udah gitu asar nih, kita mau berhenti. Percaya nggak? Itu warga tukang kendang berdarah-darah loh lehernya. Bacok. Nggak dibacok, digaruk. Ya kan? Dikejar loh. Emang semengerikan itu ya? Ya itu, makanya Dunia tadi, entertain ya. ya makanya tadi aja bilang bahwa ketika Uti misalkan MC wedding di mana itu pasti berbeda. Iya. Dengan karakter orang yang berbeda. Dan itu adalah sebenarnya tugas MC, gimana caranya nge-handle. Bener nggak? Itu. Iya. Jadi jangan pernah berpikir, oh enaknya jadi MC, bla bla bla. Pasti ada enaknya, ada enggaknya. Uti pernah nggak ngalamin misalkan lagi nge-MC tiba-tiba di-cut? Belum pernah kan? Di-cut gimana? Udahan gitu? Lu ganti. Hah? Nggak ngalamin kan? Gitu gimana tuh? Jadi aja kejadian sama temen yang harus lebih hati-hati untuk menjadi seorang MC ketika lo disponsorin satu produk. Jangan sampai salah nyebut Nama apa? si produknya. Oh ya iya dong. Atau misalkan Jo promosiin ini, ternyata nggak kena. Oh ya? Ya Jo kan ngalamin. Itu disuruh turun. Gue turun. Jadi Kenapa? sampai sore, misalkan aja harusnya sampai malam. Udah break. Untuk sampai Isya nanti malamnya udah ada MC. Aju sampai sini aja ya. Sekelas itu? Ya enggak, wedding gua nggak ada kayak gitu. Aju ngalamin, Ti. Terus? Iya. Akhirnya ngobrol sama teman-teman, dia cuma bilang pendewasaan, Jo. Lu harus hati-hati lagi nanti ke depannya. Ya karena kan kita tuh otodidak loh, Ti. Bener nggak? Kalau Aju kan otodidak, ya kan? Lu datang sini nge-MC. Jadi yang harus dipelajari itu, lu kalau mau nge-MC, lu harus lebih hati-hati untuk ngomongin masalah produk. Bukan lu harus bener-bener misalkan nge-MC lu enjoy, MC lu asik. Waktu itu separah apa kesalahannya? Salah nyebutin nama produknya sih. Misalnya produk apa nih? Jadi gini ceritanya, ini stage nih. Misal nih ya. Ya, stage brand A lah. Ya, brand A. Di depan ada neon box lah. Iya. Tulisannya bukan brand itu. Tapi masih satu Beda, bukan. Jadi Jadi harus nyebutin A, ini nyebutin B, dan itu beda pabrik. bener. Karena jujur, kan grogi itu. Ya, Iya. grogi. Iya. Bohong loh. Soalnya tuh gini nih, bohong banget orang yang udah pengalaman bertahun-tahun ketika lu nge-MC lagi atau misalkan talent, itu pasti ada grogi dulu. Iya pasti. Serius. Betul. Aja tuh mau udah di otak tuh udah gini. Gue mau ngucapin terima kasih nih buat si A nih sponsor. Iya. Ternyata nyebutinnya si B. Aduh. Mana pesaing lagi? Kompetitor lah. Kompetitor ya. Luar Itu biasa. sampai di-cut, nggak dikasih job hampir 2-3 bulan. Oh, ada scores ya. Nah, terus selama 3 bulan vakum ngapain? Selama 3 bulan vakum sih sebetulnya udah nyari-nyari lagi temen lah buat curhat. Maksudnya temen MC juga sih gitu kan. Jadi aja cerita, gue ngalamin ini nih gimana gitu kan. Terus untuk memperbaiki bukan diri tapi ya untuk memperbaiki gue dengan sponsor ini gimana gitu kan. Karena Ajo yakin lah teman-teman MC yang mungkin terdahulu buat Ajo yang bisa menjadi guru Ajo tuh dia juga ngalamin ternyata. Yaudah intinya lu Jo, lu tambah lagi deh wawasan. Selalu ini jadiin pelajaran. Makanya nanti kalau ke depan disuruh MC dengan sponsornya apa, lu harus bener-bener Baca. produk knowledge-nya lu harus bener-bener. Oke. Itu yang paling pentingnya. Karena yang lain-lain itu mah apa ya, cuman sebatas Nilai bonus lah ya, plus lah tambahan lah ya. Yang paling penting mereka adalah sebenarnya produknya mereka tersampaikan dengan baik betul dan sekali. jelas. Iya, karena lu tuh dibayar bukan sama penonton lo, Jo. Bener nggak? Iya. Ya, tapi yang jelas bayar lu tuh ya memang si produk itu. Iya. Terus ya kalau lu pengen continue ya lu harus lebih memahami si produk itu gitu. Tapi kalau wedding gimana, Ti? Kalau Nggak ya? wedding sama sebenarnya. Kalau ada kesalahan nama terutama.
Kan Ngalamin sama nggak? ya? Oh ngalamin dong. Kalau kesalahan misalnya nyebut gelar ngalamin nggak? kalau gelar belum. Nggak ya? Tapi yang lebih parah sebenarnya menurut aku sih sebenarnya ke penyebutan nama ya. Karena kayak misalnya kalau kayak gini nih, Uti ini kan MC ini sebenarnya nyobain MC wedding ini sebenarnya udah bertahun-tahun lalu. Pernah pas kali tuh disuruh sama teman, padahal aku tuh udah ngasih budget yang tinggi banget, percaya nggak? Jadi waktu dulu, bahkan budget aku yang dulu sama yang sekarang tuh lebih tinggi yang dulu fee-nya. Nah, Gini dulu. nah Sama. terus pas lagi MC itu tuh betul kata tadi, karena kalau misalnya kita biasa nge-MC event terus udah gitu kita pindah ke wedding, otomatis kan kayak kata-katanya yang kita rangkai juga kan beda ya. Apalagi kan udah gitu akhirnya ketemu audiens yang akhirnya kok gini ya, kok beda ya, kok gini gitu. Sampai akhirnya tuh kebanyakan terlalu banyak overthinking, akhirnya tuh si rangkaian kata tuh berantakan. Yang tadi kita mau ngomong rumah tangga yang baik, sakinah, mawadah, entah ngomong apa gitu kan. Akhirnya jadi itu yang pertama kali. Itu pengalaman pertama yang zonk pisan. Yang kedua adalah penyebutan nama. Kayak misalnya oke nih, misalnya namanya Titanium gitu ya. Aku tuh cuman manggilnya jadi Tita lah misalnya, Titanic gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita nulis ulang nama, udah gitu akhirnya satu huruf nggak ketulis, itu aja kan udah merubah nama. Itu akhirnya kan kayak keluarganya, Neng, gimana sih kok salah nama pengantinnya gitu. Kalau nggak salah pengisi acara, yang tadinya yang ngasih sambutannya namanya Pak Dudi, akhirnya yang datangnya malah Pak Dede gitu. Iya. Yang paling parah lagi apa coba? Apa tuh? Harusnya ada saksi. Jadi gini, kan saksi nikah sama yang ngasih sambutan. Itu tuh cik atuya maranehan teh ngomong gitu ke aku gitu. Ini mah awal pisan ya. Jadi aku tuh malah nyuruh yang saksi jadi sambutan, yang sambutan jadi saksi. Itu mereka datang loh. Itu mereka ya sambutan dari keluarga pengantin laki-laki, silakan saya persilahkan dengan hormat kepada bapak yang ini. Padahal itu tuh saksi. Datang loh dia maju. Ngasih aja kata aku teh kenapa ceramahnya gini? Keluarga teh pada cicing wedding kieu gitu biasa. Pas aku lihat lagi, hah? Kok mereka bisa ya? Luar biasa nggak? Itu parah sih. Kalau balik lagi ke tadi kata bahwa MC itu dia memang kunci utama loh. Iya, banget. Bener nggak? Banget. Kunci utama, tapi ya tadi Uti ngalamin seperti itu. Jadi kan akhirnya bener kata pepatah. Apa tuh? Ya guru yang paling berharga adalah pengalaman. Bener banget. Terus yang paling penting dunia MC menurut Ajo atau dunia apapun sebetulnya, lu harus punya attitude. Betul. Ya, lu harus punya adab. Itu yang paling penting. Terkadang ada, punten ya, dia ngerasa dirinya udah senior atau gimana. Karena sering kejadian, Ajo ngalamin juga, ketika karena merasa diri udah siap banget, ngomong kemana aja. Gimiknya nggak enak. Dan yang paling penting, ya kalau attitude, lu jangan gimik-gimik ngomongin masalah tubuh orang. Oh iya, jangan body shaming. Nah, itu kan bahaya. Iya. Makanya kalau orang bertanya, lu kenapa bisa sampai sekarang misalkan, amin ya dibilang sukses, dia nggak melihat perjuangan kita kayak gimana. Tadi ngomongin budget, Iya. kita udah bingung lah kalau udah ngomongin budget, bener nggak? Bener. Budget berapa? Sekian, kok mahal ya? Ya, Iya. mereka tuh nggak pernah berpikir outfit yang kita pakai. Iya. Itu aja. Jadi gini ya. Jadi pernah ada tim apa namanya? Soundman. Uti, aduh MC baru, bajunya gonta-ganti, cenah ya. Aduh, gak sabar henti keluar duit katanya gitu. Lah mati. Kalau ngerti ya, mungkin karena dia orang entertain ya, dia tahu. Sebenarnya akhirnya mereka benar-benar nggak tahu apa yang kita keluarkan. Pernah ngalamin nggak gini, Ti, nih budget sekian, sementara outfit yang lo pakai tuh dari si budget yang dikasih. Ya sering atuh, ya kan, itu nasib. Tapi ya nggak apa-apa, karena kan bahagia kita mah ya. Yang penting bahagia aja, ya nggak? Nggak sih. Bahagia nggak? Bahagia. Geleng-gelengnya kan. Ya mau gimana lagi, apalagi kan kayak aku masih baru ya. Jadi kayak penampilan memang nomor 1. Terus akhirnya kayak berapa ya udah percaya atau enggak, di awal-awal aku nge-MC mah kayak
ya udah deh nggak usah dibayar juga nggak jadi masalah gitu kan. Karena aku ngerasa kayak memang pas awal banget aku nge-MC wedding itu yang tadinya ditanya, "Ti, udah deh kalau gitu gue kasih lo segini aja ya." Ya lumayan rada besar lah ya pada saat itu. Akhirnya jadi beban loh, apalagi buat MC baru ya. Jadi kayak aduh, gila gue dibayar segini tuh akhirnya mikirin baju, mikirin penampilan sampai akhirnya pada saat lagi manggungnya kemana-mana gitu loh. Yang nggak dipikirin itu adalah bahan kita berbicara. Kebanyakan kayak lebih ya tadi mikirin penampilan. Bener, Ti. Jadi isinya nggak ada. Kadang aja juga mikir kalau udah ngomongin budget, yang ditakutin buat aja, lu pasang budget sekian. Ketika lu nge-MC, orang tuh Nggak puas. nah, gua Soalnya kan jasa ini. enggak deh dia dibayar segini gitu Iya. kan. Itu Ti yang paling bahaya. Makanya dunia entertain, mau nge-MC lu mau ngeband mau apapun, ya lu pasti dibayar mahal ketika kualitas lu memang layak. Betul banget. Kalau Uti tadi bilang sekarang banyak yang instan. Ajo kadang suka, Ajo karena ngalamin gini, Ti. Di partner ini MC baru. Dia langsung nanya, budget berapa? Oh iya? Kan bingung jawabnya, Ti. Ini dapur, ya dapur Ajo kan. Terus juga mungkin si sponsor juga nilai, mohon maaf bukan mereka mungkin ngerendahin. Levelnya tuh lo udah beda gitu, lo nggak mungkin bisa sama. Nah kebanyakan ketika Ajo ketemu MC baru, dia udah pengen sama bayarannya, apanya sama. Kalau Ajo pernah ngalamin banget 2 kali, Ti. Ketika Ajo nih ada kayaknya Ajo pakai partner ya MC nih, dah oke. Kasih event gede, opening kan kita berdua, dah dia udah bilang opening oke, dia opening, gue lempar dia nggak ngomong. Kunaon bingung. Penontonnya banyak ya. Oh ya? Ya makanya Ajo bilang tadi, Ti, belum tentu orang radio dia bisa nge-MC, belum tentu orang MC dia bisa jadi seorang penyiar radio gitu, Ti. Makanya kita jangan pernah menganggap. Nah, sendiri kan awalnya dari event, udah gitu akhirnya bicara sendirian. Bener. Di radio gimana awalnya? Ya kalau Ajo sih, karena Ajo orang otodidak, kita harus menyadari kita nggak punya guru loh. Maksudnya gue nggak sekolah juga gitu kan. Akhirnya sekarang kan zaman udah canggih, Ti. Bener nggak? Tinggal lu lihat itu. Kalau Ajo sih, misalkan kalau event-event nih, gue lihat event apa nih, tapi yang ditonton bukan si band, si MC-nya, MC-nya. cara pembawaannya gimana. Karena penyampaian kepada masyarakat, karena nggak, mohon maaf, kadang orang udah jago banget bahasa Inggris, ngomongnya Inggris nih, tapi kan belum tentu kalau gue mau MC ke daerah mereka ngerti loh. Iya. Bener nggak? Betul. Intinya lu harus bisa menempatkan ini gimana, bikin gimmicknya gimana ya. Ya kalau aja sih sering nonton di televisi, ya kayak pelawak lah, ya kayak Uti lah tadi bilang, kecatet nih, kecatet gitu. Iya banget. Itu Siti sebetulnya. Jadi ya balik lagi kenapa Ajo pengen nyaranin ke Titi, kita bikin yuk namanya komunitas MC Sumedang gitu. Maksud Ajo bukan ingin menguasai mereka, tapi gue lebih berpikir yuk kita berbagi ilmu yuk. Ya, kita berbagi pengalaman. Karena orang itu, siapapun orangnya, lu akan ada masa aktifnya. Di mana lu jaya, di mana lu akan turun. Betul. Tapi jangan sampai ketika lu turun, ilmu lu nggak dibagi sama orang. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat, dan kayaknya hidup juga harus menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Setuju, bener. Ajo memang setuju. Ajo pengen banget gitu kan. Karena banyak kalau misalnya Ajo nge-MC kemana, dia Sumedang ada komunitas MC nggak? Sumedang ada ini. Aduh, bingung. Ada juga. Nantilah coba bikin. Oke, nanti kita bikin lah ya. Nah, terus ada satu lagi nih sebenarnya yang aku lupain, yang aku nggak tanya sama, apa kabar dunia radio Sumedang sih? Itu kayak seru deh buat dibahas. Kayaknya panjang banget deh obrolan kita. Dunia radio Sumedang, kalau menurut Ajo punten ya, mereka kurang mengikuti zaman. Kenapa ya? Karena selalu mereka berpikir, ya kita mah ada di daerah. Nah, apa emang orang anak muda Sumedang itu emang benar-benar nggak mau ngedengerin radio banget, atau sebenarnya mereka ingin dengar radio tapi memang nggak ada yang bisa mereka dengar? Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang mereka ingin dengar. Jadi kalau kemarin-kemarin COVID, sempatlah Ajo masuk lagi radio. Akhirnya beda pemikiran. Sama? Ya, manajemen.
Manajemennya siapa? Ya nggak usah bilangin dong, ya kan? Minum Karena- dulu kali ya, biar gak ngantuk. Soalnya bener aku tuh ngobrol sama Firda, karena Firda juga kan sebenarnya pernah di radio kan, dan aku juga sebenarnya pernah ada di radio juga, walaupun Bener. sebenarnya bukan sebagai announcer, tapi memang ada di situ gitu. Aku tuh kayak gremet banget, kayak yang aduh ini apa sih gitu loh. Sampai akhirnya yang aku bisa simpulkan bahwa radio Sumedang itu kudu wayang. Kalau nggak wayang deh ya lu bukan radio Sumedang gitu loh. Jadi gini Ti, yang apa ya, yang Ajo pikirkan tuh mereka apa nggak berani gitu untuk keluar dari zona nyaman. Tapi aku mau nanya deh, mungkin nggak sih kita ya wayang mah wayang dah emang kudu aya ya. Iya. Tapi kan ada wayang dan wayahna ada jamnya ya, jadi bahasa Betul. Sundanya baik gitu teh. Emang siang-siang yang nonton wayang tuh oke, kita masih di daerah. Biasanya kalau yang nonton wayang itu adalah bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasanya ada di kebun atau di sawah. Ngedengerin. Oke, yang ngedengerin. Ya, aku bilang apa tadi? Nonton. Nonton. Oh, salah. Dengerin Mbak, radio itu didengar ya, bukan ditonton. YouTube ditonton baru Mbak. Tapi harus salah dulu. Apa? Harus dulu, biar ada obrolan. Iya. Nah, terus udah gitu, bukannya siang-siang mah merekanya lagi nyawah ya? Ya, Siang-siang mah bukan bagian anak muda, boleh nggak sih? Radionya rada-rada anak muda gitu, nanti malamnya wayang, mana tahu juga anak muda yang denger wayang kan bisa juga. bener. Jadi gini Ti, apapun bentuk acaranya, ya selama kita nggak bisa mengemasnya dengan baik, karena kalau bulat Ajo, ya tugas penyiar itu, penyiar radio, nggak jauh dengan MC. Gimana orang tuh bisa betah, bener nggak? Ya kan? Iya. Terus kunci utamanya lagi apa? Lu harus bisa bikin orang penasaran. Dia lagi ngomong gini, tiba-tiba cut, dia masukin lagu. Iya. Kan orang jadi kayak gini lah, kayak Utin nonton film. Iya. Bener nggak? Kalau Tiba-tiba bersambung gitu. Nah, bener nggak? Drakor lah. Kan Iya. orang kan penasaran. Jadi kemasannya harus gimana? Nah, kalau buat aja pertama itu. Terus kedua juga, mohon maaf, untuk penyiar di Sumedang tuh, buat aja ya, mereka kurang dihargai. Kenapa? Ya lo kebayang, zaman aja dulu, emang jadi penyiar gede. Per jam berapa coba? Fee-nya Per jam berapa coba? berapa? Zaman aja dulu 7.000. Oh iya. Sekarang Tanyain Asep deh sekarang. ini juga radio juga. Asep tahu, Asep kan bayar. Enggak. Jadi maksud aja tuh tidak menyalahkan penyiarnya juga loh, Ti. Bener gak? Ketika Uti udah berusaha dengan baik, gue ingin menjadi penyiar yang profesional. Gue udah bikin ide-ide yang luar biasa. Tiba-tiba, mohon maaf, budgetnya kok segini? Oh, jadi kepentok itu ya. Sebenarnya mah ya uang sebenarnya gimana, cuman kita ingin dihargai aja kali ya. Ya sekarang gini loh, Ti. Penyiar itu aja yang Ajo alamin. Lu gajinya bukan per bulan loh. Tapi ngitungnya jam. Uti misalkan kalau pengen nambah penghasilan, lu harus nambah jam siaran. Oke. Bener nggak? Iya. Ini kan yang coba bingung. Ajo dulu misalkan gini, harusnya Ajo siaran. Tiba-tiba misalkan Ajo ada job lah MC. Nah, yang ini misalkan Ti handle ya, itu kan masuknya ke Uti. Iya. Bener nggak? Jadi kalau menurut Ajo, tujuan orang utama bekerja apa sih? Ya, nyari duit lah ya, apalagi punya keluarga mah ya. Nah, Masa makanya iya? kita tuh jangan selalu berpikir, ah udahlah dia mah gini, bayarannya segini. Kalau menurut pemikiran orang yang karena lu harus capek dibayar pasti gede. Berarti yang paling kaya di dunia ini siapa coba? Pekerja bangunan. Ya, Iya. bayang. Bu, yang harus dihargai di dunia anak tuh pemikirannya. Ide ya. Idenya. Jadi aku tuh dulu balik lagi nih ya, jadi ngebanding-bandingin zaman dulu sama zaman sekarang, terutama di Sumedang tuh ya. Kalau misalnya kita pergi kan kayak ke Bandung, ke Jakarta, radio-radio masih enak lah didengar ya, Benar. masih menyenangkan gitu ya, jadi teman sejati lah dalam perjalanan. Kalau di Sumedang nih ganti sedikit obat, ganti sedikit wayang lagi, ganti sedikit Sunda gitu ya. Bukan berarti Sunda nggak bagus, maksudnya kan kita juga masih ingin ya. Nah, dulu aku ngerasa banget, aku bukan penyiar radio, tapi aku adalah penikmat radio yang sampai tergugah hatinya kalau pulang sekolah
SMP Pasti zaman pengen SMP. denger radio. Pasti. Bukan hanya ingin denger radio, tapi pergi ke radionya, Datang ke studio. datang ke Bener. studio, main. Jadi kayak ngerasa bangga banget tiap minggu. Jadi aku kalau pagi-pagi, aku minggu pagi itu pasti ada di acara anak-anak, ya kan? Kalau malam minggu sama mama pasti datang ke radio buat nyanyi-nyanyi, ketemu Betul. sama orang-orang yang memang jadi fanbase-nya radio Karena ada tersebut. karaoke di radio, Karena kan? ada karaoke di radio. Udah gitu pas pulang sekolah lebih kayak anak muda banget, ada yang curhat-curhat, ngasih informasi-informasi Betul. terkini kayak gitu-gitu. Kalau sekarang tuh kok nggak ada ya. Bacain zodiak. Jadi bacain zodiak, bahkan akhirnya zodiak tuh kita walaupun kita punya apa namanya majalah, kita bisa baca sendiri, Jangan tapi dulu kayaknya majalah. ngedenger di radio tuh kayak lebih enak aja gitu, kayak lebih dibacain ya zodiak gue gitu. Kalau nggak kayak sekedar Teh Sari, waktu itu Teh Sari, Teh Sari, mau dong diputerin lagu ini, terus aku mau curhat dong, nanti aku curhat ya jam segini, ditelepon sama Teh Sarinya, Uti ayo curhat, gue mau aja curhat, luar biasa ya, kok sekarang nggak ada, terus akhirnya aku nanya, apa kabar anak sekarang ya, oh tiktokan kali ya. Jadi kalau Ajo dulu pasti jadi penyiar beda radio ya sama Teh Sari aja. Dulu luar biasa loh, Ti. Ajo misalkan siaran jam 8. Dulu kan zaman SMS ya. Kalau nggak Facebook lah, ya kan. Masuk jam 8 itu SMS udah masuk dari jam 7. Kebayang nggak? Dan itu udah masuk hampir 200 SMS. Belum ketika Ajo siarannya, belum yang on air-nya. Dulu orang-orang susah banget ya mau on air. Betul nggak? Iya dong, itu susah banget ya Allah, luar biasa deh. Mungkin nggak sih nanti kalau radio itu dibangun gitu dan akhirnya kita punya kayak rasa penasaran lagi, rasa kayak kok nggak bisa masuk nih, kok WA aku nggak dijawab sih, Bener. kok DM aku nggak dijawab sih, kayak gitu-gitu. Mungkin nggak sih Bisa. kita bangun lagi, Bisa. gremet nggak sih? Selama mohon maaf ya, buat Iya. Ajo, nggak nyindir siapapun Oke. orangnya mungkin ya. Selama memang manajemennya dia memang berpengalaman di bidang itu, Ajo rasa bisa. Tapi mohon maaf, ketika manajemen yang dimasukkan bukan pengalaman dari dunia radio, menurut Ajo susah. Aja bisa nggak sih kita bikin radio lagi aja? Rasanya ingin deh. Bukan harus kita yang tampil, tapi maksudnya anak-anak kita, adik-adik kita yang bakalan membangun itu bisa kan? Bisa sih. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Bener. Dan yang selalu Ajo heran. Iya. Nah ini balik lagi Ti, sedikit. Flashback dikit. Ti pernah nggak ngalamin gini? Ketika satu event dia mendatangkan punten, Iya. mau talent kayak mau MC dari luar kota, Iya. dia sanggup bayar mahal loh. Percaya nggak ya? Pasti. Di dalam satu wedding aku pernah bayar band wedding. Berapa harganya coba? Berapa? Hampir 21 juta. Hanya untuk band wedding aja. Fantastis ya. Fantastis. Aku nanya sama orangnya, ini bener teteh sama kamu bayar ini harganya segini? Iya nggak apa-apa. Kenapa emang? Kata dalam hati gue ya. Kenapa gue ngehargain WO gue segitu di saat dia bisa bayar wedding singer band wedding lo bukan artis. Bener. Band wedding 21 juta. Tebak jidat gak? Yang pengen Ajo rubah di Sumedang tuh stigma seperti itu pengen Ajo hilangin gitu. Iya. Maksudnya kenapa sih ketika lu ngedatangin dari luar kota merasa bangga dengan budget sekian lu sanggup bayar, tapi ketika ngelihat putra daerahnya sendiri, mohon maaf kualitasnya nggak jauh beda. Tapi memang akhirnya dari situ ya, aku bilang kualitasnya beda. Sorry, emang jauh beda. Ya. Yang itu. Udah gitu, kedua secara attitude. Betul. Kemudian penampilan, apa yang dia pakai dan bagaimana dia perform. Bener. Itu beda. Jadi memang akhirnya aku ngerasa, makanya kenapa betul kata tadi, pada saat kita nanyain budget kita kayak harus memang kayak belajar lagi dari kita, ngisi lagi kita, akhirnya nanti orang lain yang sendiri yang akan berani membayar kita segitu kalau aku ngerasa. Bener gak sih? Bener, cuman kan gini Loti, Ajo kan bilang tadi, Uti atau kita bagaimana bisa ngerubah si band misalkan daerah, si MC daerah, ketika apa yang telah dia suguhkan Jadi dihargai gitu ya?
harganya cuma segitu-segitu, bener nggak Ti? Iya, betul banget. Tapi ada fenomena lagi di Sumedang sebenarnya, menurut aku ya. Jadi kita tuh kayak harus murah. Jadi pada saat kita bukan sok mahal, Benar. tapi kita ngerasa kayak kita udah punya ide yang sebegitu baik gitu ya. Udah kayaknya udah oke nih gitu untuk dibayar sekian gitu. Mungkin nggak sih ide kita dipakai sama orang lain terus kemudian ya walaupun ide saya juga masih nyontoh ya sama orang lain. Terus akhirnya orang lain yang juga bisa melakukan itu ngehargain yang jauh di bawah kita. Lebih sedih lagi nggak sih? Jadi bukan orang lain yang mau bayar kita murah, tapi ada yang sama kita yang ngehargain yang lebih murah. Itu lebih sakit hati lagi nggak? Ya nggak? Coba kita bahas sebelah mana coba. Itu luar biasa loh. Jadi apa ya, kalau pemikiran aja sih terkadang punten ya, mau IO mau WO mereka terlalu meragukan mungkin ya Mas Ajo. Iya. Ragu nih sama putra daerah. Akhirnya udah datengin. Dari Bandung gitu. Ya, nggak Bandung mana lah, banyak Iya. gitu kan. Jadi kalau menurut aja sih baiknya itu balik lagi ke tadi, coba deh, kan bisa diobrolin baik-baik. Nih misalkan Uti ngundang band ini, terus ada band yang oke, berarti dia tuh dibawa, lu nonton. Nih, lihat, lu kalau pengen naik level, lu harus kayak gini. Nanti gue naikin nih budget lu. Tapi bisa nggak? Itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan memang dia udah kita coba aja ngobrol, dia nggak bisa, ya memang dianya aja nggak mau maju. Oh iya. Makanya kita harus berikan peluang ke yang lain. Betul. Ya, kayak yang buat Ajo juga. Ajo pengen ada MC berikut. Next siapa? Next siapa? Itu harus ada loh. Kebayang orang tuh memang buat jangankan Ajo, mungkin orang lain juga sama jenuh. Saya tadi. Ya. Jadi sekarang udah waktunya kita meregenerasi gitu. Betul, Ti. Ajo sih, kalau aku kan baru. Karena aku regenerasi dari Ajo. Bisa Ajo juga pengen ada teman-teman yang Asep nih yang pernah bilang nih. Apa tuh? Ajo tuh di Sumedang nggak dikenal, di luar banyak kan. Ya karena memang ruang lingkupnya Ajo untuk di Sumedang sendiri bukannya pilih-pilih event gitu ya. Ada rada gimana ya? Jo, nge-MC ya. Budget sekian, gue bingung jawabnya. Aduh, di bawah rumah. Tadi bawa ke mana? Ya, karena yang ditakutkan simple buat Ajo. Ketika budget gue udah segini, di bawah sama ini segini, ini kan orang pasti ngomong, lo kemarin bawa sini bayarnya berapa rusak sih? Dong ya. Yang udah dibangun rusak. Iya, makanya tetap Mendingan nggak usah gitu. Harus ngejaga itu loh, Ti. Makanya Ajo pengen menciptakan, nih ada si ini nih, dia juga oke loh. Ini ada si ini nih, dia juga oke loh. Ya. Soalnya di sisi lain juga, ya kapan yang lain mau bisa naik loh, Ti. Kasihan, karena Ajo berpikir bukan orang yang setiap event sebenarnya harus gue, enggak. Jadi gue pengen ngeliat ada orang baru. Karena beberapa kali kejadian ada event di Sumedang, emang Ajo nggak nge-MC, gue dateng pasti MC narik jeung Ajo pas datang. Gue bingung, enggak, cuma nonton aja gitu. Gitu kan? Iya. Ini peluang buat mereka karena Ajo yakin gini loh, Ti. Kita punya stylenya masing-masing. Uti, WO juga Ajo jamin, lu udah punya langganannya masing-masing kok. Ya, Ajo MC juga, gue jamin Ajo juga punya langganan masing-masing. Gak mungkin gue ngerebut yang Uti. Perlahan lah ya. Itu loh. Rezeki mah mau apa tuh ke? Nah, setuju banget. Jadi kalau buat Ajo secara pribadi, kadang Ajo nggak menyangka gitu ya, buat Ajo pribadi, kok sampai detik ini, gue masih dipercaya sama sponsor untuk bisa ngejalanin nge-MC keluar kota. Gue masih bisa nge-MC sama talent-talent yang luar biasa gitu, Ti. Dan memang Ajo orangnya memang gimana ya? Gue orangnya emang nggak tahu, kayaknya agak cuek dengan media sosial, jarang diupload. Bingung, mau upload di mana, gitu kan. Terus juga orang Sumedang berpikirnya nggak terlalu wah lah dengan itu gitu. Jadi Ajo pengennya ya udah mengalir yuk mengalir yuk gitu. Tapi next ada orang lain lah yang bisa meneruskan. Karena kalau Ajo buat pribadi juga berpikir gini, kalau Uti misalkan nge-MC, lu memang nyari duitnya di nge-MC misalkan. Tapi kan Uti bisa nge-MC, punya WO kan. Pikiran Uti kan simple.
kayak Ajo, gue nggak MC punya kerjaan. Iya. Bener nggak? Nggak MC juga gue masih punya kerjaan. Iya. Penghasilan per bulan gue udah jelas. Ngapain lagi? Tapi kalau kasihan tuh orang yang menang dia. Memang mata pencariannya memang di MC dan yang lain gitu ya. Jadi memang harus dinaikin juga, dibantu. Jadi kayak alhamdulillah nih ya. kita obrolan kita ini sebenarnya mengarah pada mengajak teman-teman semua untuk mari maju bersama. Ya benar. kan, mari belajar bersama. Kemudian terutama buat teman-teman yang baru mau jadi MC, mau di MC wedding, mau event, mau yang lain-lain, boleh gabung nanti bareng sama kita. Mudah-mudahan kita bakalan bikin event buat ngumpulin teman-teman semua, mau yang MC di radio juga, mau di depan orang atau mau di dalam sendiri ngomong sendiri di ruangan ya, di radio. Intinya boleh. silaturahmi lah ya. Intinya silaturahmi, insya Allah nanti mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Jadi mungkin saat ini kesimpulannya obrolan kita adalah tidak ada satu hal pun yang instan, semuanya diperoleh dengan perjuangan. Betul nggak ya? Betul. Dengan ilmu dan tentunya dijalankan dengan tanggung jawab, dan kalau kamu fokus ngejalaninnya tentunya kamu bisa meraih semua apa yang kamu cita-citakan gitu ya Kang Ajo ya. Yeah. Jadi mudah-mudahan cita-cita saya sama Kang Ajo pada hari ini bisa tercapai nanti. Itu semuanya nanti berkat dari dukungan teman-teman semua. Pertama, dukungnya nggak usah susah-susah, like dulu, subscribe dulu, share juga, terus komen juga. Nanti komennya kalau teman-teman mau ikutan di komunitas yang akan kita bikin, komunitas MC Sumedang, MC-nya mau MC event, mau wedding, mau announcer, boleh banget. Nanti kita insya Allah bisa kumpul bareng. Jadi kapan mau kumpulnya, siapa kalian, boleh komen dan share video ini ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya yang udah nonton subscribe. Terima kasih sekali lagi Kang Ajo. Sama-sama. Mudah-mudahan niat kita nanti ada hasilnya. Ada hasilnya ya. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.